Lampung ini pertama kali tonggak daripada pergerakan di dalam menolak kebatilan Ba'alwi itu Lampung, saudara. Ketika Aceh banyak di sana masuk daripada habaib, ketika di Palembang saudara-saudara sudah banyak masuk daripada kaum Ba'alwi, tapi Lampung dengan apa yang disebut dengan Raden Intan. Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar lim. Terus nih. Lintang alit gumlaring siti. Ngono. Sawiji tananauri pungisun karo sampean mati ya mungkangsun. Karena sampean itu memiliki satu asumsi kalau Habib itu cucunya Rasulullah, itu yang salah. Bahwa sudah dibuktikan secara ilmiah dan secara genetika oleh pakar-pakar genetik ilmiah zaman sekarang bahwa Habaib itu sudah bukan cucunya Rasulullah dan tidak bisa dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi. Rasulullah dengan Ba'alwi itu gennya itu beda. Itu semua genetikanya bukan genetika Arab, tapi genetika Yahudi Kaukasus. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, gennya ke arah situ. Makanya kalau seumpama Mbah Najwa Shihab ketika itu dites DNA ternyata unsur Arabnya sangat sedikit, cuma 3,4%. Anda jangan aneh. Apa sebab? Karena Ba'alwi ini Arabnya hanya dari pihak ibu, dari bapaknya itu adalah bukan Arab, tetapi secara genetika mereka adalah lebih condong ke Eropa. Ini Anda senang apa tidak senang? Anda sebagai muhibbin atau bukan muhibbin? Kalau Anda bertabrakan dengan ilmu, Anda pasti rungkat. Anda pasti akan kecewa karena Anda akan berhadapan dengan quwwatul ilmi. Kekuatan ilmu, kata Imam Ghazali, tidak bisa dikalahkan. Apa sebab? Sebab yang namanya ilmu itu adalah salah satu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Melawan kekuatan ilmu sama dengan melawan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal menang kalian. Ini kekuatan ilmu. Maka dari itu genetikanya seperti itu, saudara-saudara. Lalu Ba'alwi ini karena Anda mengatakan yang namanya Ba'alwi ini cucunya Rasulullah, itu yang repot. Kalau Anda tidak percaya, kalau Anda masih mengelaknya, Anda akan berhadapan dengan fakta sejarah. Dan sebuah kebodohan kalau Anda itu menolak fakta sejarah. Fakta sejarahnya seperti itu. Anda mau menghapus, tidak bisa. Karena itu adalah data dan fakta sejarah, sesuatu yang sifatnya realistik. Saudara-saudara sekalian, ini bangsa Indonesia mulai cerdas harus zaman sekarang. Anda jangan takut kalau seumpama Habibnya Anda, gurunya Anda sebagai Habib, ketika disebut bukan cucunya Rasulullah, kemudian lantas langsung dibuang atau tidak dihargai atau dihina. Oh, enggak seperti itu. Anda salah persepsi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada salahnya dengan ras. Ente mau ras Yahudi silakan, ente mau ras Arab silakan, ente mau ras Sunda silakan, ras Jawa silakan, ras Melayu sama aja. La fadla li Arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Kata Rasulullah, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Yahudi, Yahudi di atas Arab, Jawa di atas Sunda, Sunda di atas Jawa, Melayu di atas Jawa, Jawa di atas Melayu. Tidak ada illa bittaqwa. Ini konsep agama Islam kecuali dengan ketakwaan. Jadi Islam tidak pernah membicarakan membeda-bedakan ras. Jadi kalau ente rasnya Yahudi, tidak usah khawatir. Kalau ente orang alim, kalau ente pintar sebagai ulama, ente ketakwaan yang dimunculkan, insya Allah orang Indonesia akan semakin hormat kepada ente. Betul. Ini karena apa? Framingnya gurunya ente ini kadang-kadang salah. Tuh kayak NU tuh membahas habaib berarti benci kepada habaib. Yang namanya NU bukan FPI. NU tidak pernah diajari untuk membenci. Laskar dibentuk bukan untuk membenci. Untuk apa? Meluruskan sejarah, menempatkan habaib pada tempatnya. Betul. Kalau habaib itu secara genetika itu adalah bukan cucunya Rasulullah, tidak disebut orang Arab. Kemudian juga secara fakta sejarah juga seperti itu. Lalu mau apa lagi? Ini namanya quwwatul ilmi wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Anda jangan suka berpegang teguh terhadap sesuatu yang bertentangan dengan ilmu. Rungkat, nanti Anda akan dihancurkan oleh Allah. Saudara-saudara kalian, ini adalah Allah cara wa'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari masyarakat Lampung terhadap sesuatu yang Anda belum tahu jadi tahu.
Saudara-saudara sekalian, itu rahasia Allah. Ini gerakan Allah. Makanya orang-orang yang bergerak di dalam masalah yang bermasalah dengan kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh oknum Ba'ali, baik terhadap rakyat Indonesia atau terhadap bangsa dan negara Indonesia, itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bergerak, untuk meluruskan sejarah dan memberikan petunjuk pencerahan kepada rakyat Indonesia. Ini kasih sayang Allah untuk kalian semua. Betul lah betul. Betul lah betul. Ini kasih sayang untuk Allah. Saudara-saudara sekalian, makanya zaman dahulu orang Lampung pertama kali di Sumatera yang menolak Ba'ali adalah Lampung. Lampung ini pertama kali tonggak daripada pergerakan di dalam menolak kebatilan Ba'ali. Itu Lampung, saudara. Ketika Aceh banyak di sana masuk daripada habaib, ketika di Palembang saudara-saudara sudah banyak masuk daripada kaum Ba'ali, tapi Lampung dengan apa yang disebut dengan Raden Intan itu masih keturunan daripada Raden Simbah. Raden Simbah ini termasuk putranya Sunan Gunung Jati yaitu dari Atta, yaitu adalah dari Mbah Ratu Darah Putih. Ini dalam sejarah seperti itu. Walaupun itu harus diteliti, tapi di dalam sejarah sudah masyhur bahwa Raden Intan ini ketika Belanda mendatangkan Ba'ali, kemudian Ba'ali di Lampung mentang-mentang petang-tang petenteng ngaku cucunya Rasulullah. Apa kata ada Raden Intan? Apa kata jagoan Lampung? Apa kata punggawa Lampung? Kata Raden Intan, kalau ente betul-betul cucunya Rasulullah, belah itu kulitnya ente darahnya putih apa hitam. Selagi masih merah, ente jangan suka seperti itu. Maka semua habaib dan Ba'ali ketakutan. Maka dari dulu yang namanya Lampung itu tidak pernah kekuatan Ba'ali bisa masuk ada di Lampung, karena Lampung istilah punggawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul lah betul. Makanya saya yakin ini pergerakan di Jawa itu harus dimulai dari Cirebon dan Banten. Pergerakan di Sumatera harus dimulai dari Lampung. Saudara-saudara sekalian, ketika bendera HTI dibakar oleh Banser, apa framingnya orang HTI? Apa kata para habaib? Apa kata kaum-kaum Ba'ali? Mengatakan Nahdlatul Ulama membakar kalimatut tauhid, Nahdlatul Ulama anti kalimatut tauhid. Banser sudah mengandung PKI, NU sudah mengandung PKI, Ansor sudah mengandung PKI. Ini sangat berbahaya. Ini bukan urusan kemuhammadian, tapi ini urusan ke NU-an, saudara. Jangan menutup mata Anda. Itu yang di framing Banser anti kalimatut tauhid, sampai Banser yang ada di Jabodetabek ketakutan, di framing, disalahpahami oleh masyarakat. Kalau ada Banser itu seperti melihat PKI, seolah-olah ikut sama NU berarti memusuhi Islam, seolah-olah ikut sama Banser berarti anti Islam. Ini framingnya kaum Wahabi dan kaum Ba'ali. Anda kan saksi hidup, kenapa Anda tidak bisa itibar? Kalau sumama Banser kemudian membakar bendera HTI karena ada tulisan la ilaha illallahnya, itu adalah kalimat tauhid. Saya tanya, kenapa orang Yaman itu adalah negaranya Habib membakar bendera Saudi Arabia? Di Saudi Arabia benderanya ada tulisan la ilaha illallahnya. Kenapa mereka tidak sebut anti kalimat tauhid? Jawab. Soalnya saya dipikir kali di rumah baik. Ngomong sejarah ini ngadepan umur kayaknya ngasal-ngasal dicangkem dong. Ngerti ya orang. Kita paling-paling ngerti yang kone takone kayak Gus Kiai Suparman ke bojone Nabi Rasi. Kamu coba yang lu sampean. Nyong teka kita waktu nyong teka ke anak ibu sini ngetuk itu sapas uangnya ayu nemennya kurang ajar oke. Gina badan subhanallah. Ini Banser NU dibilang anti kalimatut tauhid. Sekarang tanya, yang menghormati kalimatut tauhid itu yang mengibarkan bendera, apa yang mengucapkan kalimatut tauhid? Jawab.
Mengibarkan bendera atau yang mengucapkan? Katanya ente kembali kepada Quran dan hadis. Lihat Qurannya, lihat hadisnya. Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah wa madda nafasahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dipanjangkan nafasnya, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kalimat tauhid memiliki fadilah ketika dikibarkan apa ketika diucapkan? Jawab, ketika dikibarkan apa ketika diucapkan? Urusannya apa dengan dikibarkan? Hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ilaha illallah wa ana huwa. La ilaha illallah, saya adalah la ilaha illallah. Saya adalah la ilaha illallah. Faman qalaha fahuwa fi hisni wa man kana fi hisni fahuwa aminun min iqabi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia berada di dalam perlindunganku. Sopo bae wong sing ana ning perlindungane aku, berarti wong kuwi bakal aman saka siksaku. Mila bangser dibalak marang Gusti Allah, mati sering ngucapaken la ilaha illallah. Baik dawuh Gusti Allah, apa maning dawuh Kanjeng Nabi, yang namanya menghormati la ilaha illallah bukan mengibarkan bendera, tetapi mengucapkan la ilaha illallah. Nyongar takon sing sering mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sing jenenge tahlil iki wong NU apa wong Wahabi? NU apa Wahabi? Si bisane NU disebut anti kalimat tauhid kan das ora bener ya. Apa kowe melotot-melotot nyong? Ngupai mangan orang noto betok yang dari aku. Karena uang lagi bertengah ngelit, malah dibayar tisu. Ini yang ngerti ya jelas ke maksudnya kanggo ngusap kecese aku. Ini yang ngerti. Kira tukang binaan dong jadi aku. Awit mau aku curiga terus kita tampang berahasan kayak dia. Potongan bahan di ape gitu. Mungkin apa badan? Mungkin apa badan? Ini framing yang tidak benar. Tapi ketika ketika itu NU diam, ketika itu Ansor tidak bisa bicara, ketika itu Banser tidak bisa bicara. Jawab sekarang saudara. Akhirnya sih berungkat balik Gusti Allah yang menghancurkan hati Allah. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama tidak boleh kalah. Nahdlatul Ulama harus menang. Sebab apa? Sebab Nahdlatul Ulama itu adalah gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan agama Allah. Kudu menang. Orang menang NU hancur agama Islam di Indonesia. Arab keblok kecing menung jadi aku. Keblok beraku-raku ke kecil nemen. Nemut potongannya murid-murid dari kecil mau kemana gitu biasanya kiainya kecil mana dia? Muridnya kecil karena marti kiainya. Laku arep takon kiainya sampai dia bojone pira sih bu? Siji ya pantesan baik kecil nemen. Lawan Pak Adur akal menang, lawan bojone orang menang banget. Ya orang ku saja diajari bojone nyong aja dipelajari oh duwe bojo loro bisa kaya kowe Pak Bu gitu sing jenenge kiai ku kudu akeh anake nek anake akeh dadi kiai kabeh mengko agama ning Lampung makmur wong pinter agama kabeh Allahumma milone bojone sampean anggo semua pengen duwe bojo loro sing dadi kiai aja oli kudu diolina Allahumma sing mau Allahumma amin akhir Allahumma ojo iki sampeyan sampai amin di ora apa-apa matur bodone sampai ora wani kok. Iki bagian kumise kandel-kandel ki mang sampai ora wani ya. Cukur belah kumise sampean syukur. Matur di bojo ke ora wani. Kenapa mboten? Para syarek kalau ora kusne bojone loro mengko tukaran gegeran. Lho sampean guru belajar bareng kiai belajar bareng Cirebon. Nek kiai tong Cirebon ora duwe bojo siji tampai siji maning loro. Nek loro-lorone protes sewot-sewot orang mari malah ditambahi telu.
Lah mongko telu-telune akur iki jare telu-telune bojone keke musyawarah wis aja nyewot maning aja protes kok katan malah ditambahi papat ya bro. Akhirnya telu-telune kuwe alhamdulillah akur kabeh sebab kok ditambahi papat. Ya jarane keke karo dituru karo mau sampean. Tapi sekali kecing ya tetap kecing. Jadi para ini masalah NU. Ketika Nahdlatul Ulama itu banser membakar bendera HTI, wah di framing yang namanya NU anti-Islam, sampai kaum Ba'ali itu petakilan sombongnya menghina ulama-ulama kiai sepenake dewek, menghina kiai-kiai NU sepenake dewek. Ini puncak daripada kemarahan Allah terhadap kaum Ba'ali sini disebut para sampai Habib. Puncaknya ngono kowe, ngafir kiai NU. One sapa dina apa mboten dadi tamu ku sing sopan kok para serek para sedulur mawon akhirnya para serek rasul bayangkan iki para serek rasul penghinaan terhadap ulama dan kiai NU yang dilakukan oleh oknum-oknum Ba'ali sudah melewati batas, sudah merubah akhlak dan moral rakyat Indonesia. Mbah Yai Said sebagai ketua PBNU, para oknum Habib mending Habib pinter dalil salah kabeh maca kitab ora bisa. Dari santrine aku ben pinter santri aku. Mung ujung-ujunge gedene seban rakor, tasbih kelapa-kelapa, supaya kaya bek minar mabur. Cek mbok teng lawit teko ning wudel, wong lampunge nyampur kabeh. Ora unik kuwi iblis berjubah ngelek-elek kiai NU. Ngundang Buya Said, ora Buya Said, malah ngundange arane Tok Said, malah kadang di sisi si Said itu adalah Syiah liberal, si Said adalah antek Yahudi. Allah marah dibuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Ternyata mereka lah termasuk keturunan Yahudi. Itu kehebatan NU. Oh, cuan yang laman NU nganggo. Dina mana? Soalnya saya dipikiri kali kira ngomongnya. Ngerti orang ngerti mantuk-mantuk. Mongkong kermis kesel ya terhadap dewe. Matur tekali jadi aku udah dipaimangan ora apa.